Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kali ini kita akan ada kegiatan IG Live. Nah sebelum itu perkenalkan saya Ade. Saya yang akan menjadi memandu acara ini. Tapi sebelum itu kita undang dulu terlebih dahulu narasumber kita, Ibu Dekan kita, Ibu Rita. Sebentar ya teman-teman sekalian. Oke, sebentar. Kita sedang... Nah, akhirnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Sobat FKWMP. Akhirnya di awal tahun 2026 kita IG Live lagi nih, Bu. Setiap Ya, tahun kita IG Live ya. lagi. Tapi berbeda dari tahun sebelumnya, kalau kemarin itu tentang secara general tentang FK, tapi kali ini kita khusus tentang kedokteran gigi. Nah, perkenalkan teman-teman sekalian, kita narasumber kali kita hari ini adalah Ibu Dekan FKUMP, yaitu Dr. Rika Susanti, SPFM, Subspesialis RM Konsulen. Nah, beliau ini merupakan dekan kita yang cantik pastinya, terus sangat sangat istilahnya berlari sangat kencang dalam membangun FK menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, langsung aja nih Bu, saya sendiri pribadi mau dengar Bu, apa sih Bu yang melatar belakangi FK UMP akhirnya memutuskan membuka prodi kedokteran gigi? Boleh diceritakan Ibu? Baik, terima kasih Ade. Eh, Rencana untuk pendirian prodi kedokteran gigi ini tidak hanya tahun ini, tapi sudah jauh-jauh hari sebelumnya. Itu juga sudah tertuang di dalam rensranya UNP bahwa UNP setelah pendirian prodi kedokteran umum, kemudian kedokteran hewan akan berlanjut mendirikan prodi kedokteran gigi. Jadi latar belakangnya apa? Karena UNP ingin mengembangkan program studi kesehatan terutama kedokteran di kampus 5 di Kota Bukit Tinggi yang diawali dengan berdirinya Fakultas Kedokteran. Ya, ini adalah berdirinya 3 fakultas tuh, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan, dan Fakultas Kedokteran Gigi nantinya. Oke Bu, berarti secara general kita sepertinya UNP masuk ke tahapan yang lebih eh, one health system ya Bu, sepertinya sehingga dalam satu fakultas tuh bisa ada kedokteran umum, kedokteran hewan, dan kedokteran gigi. Nah Bu, terus kalau kita melihat nih Bu, eh, kebutuhan dokter gigi di wilayah Sumatera Barat sendiri itu bagaimana Bu? Kalau bisa Ya, masyarakat tahu nih Bu. ya. Jadi selain tadi di program kerja di mendirikan prodi-prodi di bidang kesehatan, khususnya kedokteran. Tujuan utamanya juga adalah untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya dokter gigi di wilayah Sumatera Barat, Riau, kemudian Jambi, dan Bengkulu yang belum memiliki program studi kedokteran gigi. Jadi, selain pemenuhan tenaga kesehatan, juga UNP memiliki program besarnya adalah berpartisipasi di dalam pengembangan upaya kesehatan di Indonesia. Jadi salah satu bentuk dari upaya peserta di dalam pengembangan atau membantu program kesehatan itu adalah dengan menghasilkan SDM-SDM kesehatan khususnya untuk dokter gigi. Nah, kalau kita lihat dari jumlah dokter gigi, kalau dari data yang kita lihat sebenarnya masih banyak puskesmas yang belum memiliki dokter gigi. Nah, kalau dari sisi jumlah, mungkin kota besar jumlah gigi sudah cukup banyak. Namun di daerah terpencil seperti Mentawai, kalau di daerah kita ya di lain banyak puskesmas belum memiliki dokter gigi sehingga kebutuhan dokter gigi yang menurut standar WHO ataupun standar yang di Kementerian Kesehatan sampai saat ini perbandingan dengan jumlah itu secara umum masih belum terpenuhi. Oke, baik Bu. Terus kalau dilihat nih Bu, apa visi besar yang akan dicapai dari prodi kedokteran gigi ke depannya Bu?
kalau boleh tahu. Ya, jadi hari ini kita sedang proses ya, sedang proses pendirian prodi kedokteran gigi. Sudah di tahap akhir submit LAMPTEKES, Mhm. visitasi. Jadi visi besar kita adalah UNP. Jadi UNP itu program bahwa tahun ini akan ada prodi kedokteran gigi di bawah Fakultas Kedokteran. Visi besarnya tentu nanti kita memiliki lulusan baik itu dokter umum, dokter gigi, dokter hewan yang akhirnya mungkin akan ada pengembangan ke prodi yang lebih spesifik, misalnya program studi spesialis untuk yang kedokteran gigi, kemudian ada program sarjana yang berhubungan dengan keilmuan. Besarnya adalah pengembangan universitas ini menjadi wahana pendidikan yang awali dulu dengan adanya program studi kedokteran gigi. Nanti setelah berlanjut, setelah kita mendapatkan akreditasi unggul, akreditasi internasional, tentu berikutnya kita untuk program studi spesialis atau program studi pasca sarjana. Jadi begitu rencana besar dari UNP. Oke, jadi kita pasti ke depannya mungkin 10 atau 15 tahun ke depan kita udah mulai buka program spesialis ya Bu, sepertinya tujuan besar dari UNP sendiri ya Bu untuk Ya, pemenuhan dokter-dokter di Indonesia. Nah, sebagai tambahan informasi buat sobat FKUMP, pembina dari pendirian Prodi Kedokteran Gigi sendiri adalah FKG UGM. Nah, boleh diceritakan nggak sih Bu, apa sih peran dari FKG UGM ini dalam pendampingan pendirian program studi ini? jadi seperti aturan dari kementerian ataupun dari Lampetekes bahwa untuk mendirikan program kedokteran, baik kedokteran umum, kedokteran gigi maupun kedokteran hewan, program studi yang akan didirikan itu harus memiliki pembina FKG yang sudah unggul sebagai pembina. Jadi apa peran dari FKG banyak ya. Yang pertama dari FKG UGM kita mendapatkan arahan terkait dengan apa yang harus kita siapkan, termasuk juga sarana dan prasarana apa yang sudah yang harus disiapkan, ya, kurikulum, kemudian sumber daya manusia. Nah, selain itu FKG UGM juga memberikan pendampingan untuk pengembangan SDM. Nanti FKG UGM akan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk dosen-dosen kita yang masih baru yang akan mendidik. Setelah mudah-mudahan tahun ini sudah bisa terima mahasiswa. Kemudian selain itu juga jadi role model kita juga FKG UGM. Betul. Kita tentu berharap kita bisa besar seperti FKG UGM Amin. ke depannya nanti berapa tahun, puluh tahun lagi. Tapi minimal kita sudah punya bahwa kita akan maju bersama dengan pembina kita KG UGM. Kita amin. Semoga cita-cita dan harapan Ibu Dekan kita ini terwujud seperti kayak kita menyamai besarnya FKG UGM ya Ibu. Terus Bu, banyak pertanyaan Ibu. Banyak orang tua yang khawatir kalau kuliah di prodi baru nanti ijazahnya bermasalah Bu. Nah, bagaimana UNP sendiri menjamin kalau semuanya nanti sudah aman dan resmi Ibu? Bagaimana? Ya, jadi UNP itu sudah status PNBH ya, perguruan tinggi berbadan hukum. Nah, dengan status PNBH, kalau UNP ini mendirikan program studi, UNP hanya berproses ke Lambetkes untuk mendapatkan minimal. Jadi akreditasi minimal itulah jaminan bahwa memang kita sudah memenuhi syarat untuk berdiri. Kemudian di situ juga ada pertanggung dari pimpinan universitas bahwa pimpinan akan melanjutkan program studi ini tentu sampai menghasilkan lulusan pertama, minimal lulusan pertama. Nah, kalau ada kekhawatiran dari orang tua ataupun calon mahasiswa untuk masuk ke program studi kedokteran gigi di tidak perlu dikhawatirkan karena kita adalah institusi resmi yang statusnya sudah di tingkat yang paling tinggi PNBH. Kemudian kita juga sudah uh, melakukan akreditasi minimal dari Lamputekes yang menandakan bahwa sudah layak untuk berdiri. Kemudian untuk proses pembelajaran kita juga selalu akan
dievaluasi oleh pembina kita FKG UGM. Nah, di dalam pelajaran nanti FKG UGM juga akan terlibat. Jadi FKG sebagai pembina tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan kita sampai akhir terus menjadi dokter gigi dan mereka secara resmi mendapatkan ijazah yang yang status ijazahnya itu adalah status secara nasional dan internasional. Jadi nggak perlu dikhawatirkan, dijamin oleh UNP khususnya fakultas dan Ina FKG UGM yang selalu mendampingi kita sampai lulusan pertama kita selesai. Jadi kita selalu didampingi sampai ada dokter gigi pertama yang kita luluskan. Berarti secara general selain pembina kita itu adalah FKG UGM yang kita tahu adalah universitas yang besar dan ternama dan top 3 lah ya Bu di tingkat nasional, juga komitmen pimpinan dan UNMP sendiri untuk memastikan bahwa oh nanti ini mahasiswa akan lulus dengan akreditasi yang baik juga dan memastikan bahwa pembelajaran akan berlangsung dengan semestinya nanti ya Bu. Nah, tapi masih banyak yang penasaran nih Bu. Nah, sepengetahuan adik tuh kan kedokteran gigi itu banyak praktikumnya ya Ibu. Nah, kalau boleh ceritain dong Bu sarana dan prasarana untuk kedokteran gigi ini apa aja sih Bu yang sudah ada di UNP? Ya, jadi untuk sarana dan prasarana itu juga merupakan persyaratan yang harus dipenuhi ya, sampai kita bisa mendapatkan akreditasi dari Lampetekes. Artinya ketika UNP berkomitmen untuk membuka program studi kedokteran gigi, UNP juga berkomitmen untuk menyediakan sarana prasarana. Nah, benar yang disampaikan Ade bahwa sarana prasarana untuk pendirian program studi kedokteran gigi ini tidak mudah untuk pengadaannya dan juga cukup banyak dan cukup mahal. Tapi karena UNP berkomitmen untuk mendirikan program studi kedokteran gigi dan itu sudah diupayakan untuk ada sampai nanti visitasi dari Lampetekes. Nah, ini apa saja alat-alat yang sudah ada. Jadi untuk kita sudah mendapatkan rekomendasi sebenarnya dari Kementerian Kesehatan. Jadi sekitar bulan Agustus dulu kita sudah divisitasi oleh Kementerian Kesehatan untuk pendirian prodi kedokteran gigi ini dan kita sudah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Kesehatan. Dan pada saat visitasi dari Kementerian Kesehatan itu sudah ada ruangan C, kemudian sudah ada labor ITMKG. Nah, untuk kebutuhan visitasi dari Lampetek tapi lagi menambah lagi beberapa ruangan dan laboratorium memperbesar ruangan yang sudah ada. Laboratorium yang sedang disiapkan atau direnovasi saat ini yang insya Allah bulan ke depan sudah selesai dan peralatannya ada laboratorium ITMKG laboratorium, kemudian laboratorium untuk dental simulator yang akan kita siapkan 25 dental simulator. Kemudian ada laboratorium untuk penempatan dental unit, itu juga ada. Kemudian laboratorium untuk praktikum oral biologi, praktikum anatomi, itu sudah ada sebelum pendirian prodi, karena nanti akan bersama-sama dengan prodi penggunaannya untuk laboratorium oral biologi dan laboratorium anatomi. Kemudian laboratorium komputer sudah ada 100 komputer semua sudah ada, cuman kita melakukan renovasi untuk penambahan laboratorium khusus yang tidak kita miliki saat ini, yaitu dental simulator, dental lab. Oke, berarti secara untuk tahap awal pun kita sudah berusaha, sudah berkomitmen ya Bu, untuk nanti ketika mahasiswa sudah masuk di semester awal maupun semester selanjutnya tidak perlu cemas bahwa ada alat yang kurang atau dental simulator yang disebutkan tadi itu sudah mulai terpenuhi. Ditambah juga bahwa kita juga punya lab biomedik yang skop-skopnya juga banyak, ada juga labor anatomi, ruang CBT yang dengan alatnya yang sudah canggih. Jadi saya rasa bahwa ada rasa sendiri bahwa UNP sendiri sudah berkomitmen dari tahap awal apapun sebelum pendirian untuk pemenuhan sarana dan prasarana di kedokteran gigi sendiri. Nah, Bu, kedokteran gigi sendiri kan sangat bergantung pada skill motorik ya, Ibu.
Ya, Apakah UMP sudah menyiapkan laboran phantom atau simulasi pasien yang terkini itu, Bu? Yang ada lihat tuh sedikit-sedikit, wah, kedokteran gigi sedikit berbeda ya, Bu, melihat dengan kedokteran dan kedokteran hewan, Ibu. ya. Jadi kedokteran gigi mungkin lebih dominan prakteknya tadi yang seperti Adik sampaikan ya, lebih banyak prakteknya sehingga itu sejalan juga dengan kebutuhan laboratorium yang kita harus siapkan. Jadi kita juga menyediakan laboratorium yang rasa jauh lebih banyak dari dibanding dengan laboratorium di prodi kedokteran. Untuk praktek simulasi kita sudah memesan sebenarnya dental simulator. Jadi pantomnya berupa dental simulator itu sudah dipesan banyak 25 yang tadi saya sampaikan. Jadi itu untuk mengantisipasi banyaknya praktikum pada saat proses pendidikan di program studi kedokteran gigi. Pokoknya kita menyiapkan semua sarana-prasarana sesuai standar yang ditetapkan oleh Lampetekes dan sesuai dengan masukan Bina kita FKG UGM. Nah, selain itu juga kita akan menyiapkan laboratorium radiologi. Jadi laboratorium radiologi itu tidak gampang juga menyiapkannya karena ruangannya harus dilapisi tebal. Dan itu sudah kita siapkan juga karena itu merupakan syarat juga untuk penelitian prodi gigi. Baik, berarti dari awal pun kita sudah berkomitmen ya, Bu. Sebelum kuliah pun lab-lab itu yang sangat yang syarat-syarat yang dari lab PTK sudah ada sebelum mahasiswa itu kuliah. Nah, Bu, apa sih, Bu, nanti ciri khas atau nilai jual utama kurikulum kedokteran gigi di UNP sendiri, Bu, dibandingkan dengan universitas lain sehingga ketika mahasiswa kuliah, oh, ini loh kedokter saya ini nilai jualnya begini dibandingkan dengan universitas lain, Bu. Ya, jadi seperti syarat pendirian program studi kan kita harus punya keunggulan ya. Apa beda kita dengan program studi kedokteran gigi yang sudah ada. Nah, kita memilih keunggulan itu adalah systemic well-being namanya deh. Yang itu maksudnya adalah bahwa perilaku masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Barat, itu ternyata berpengaruh terhadap penyakit dari tubuh dia. Jadi misalnya perilaku memakan gorengan atau perilaku memakan makanan yang bersantan dan itu berdampak ke mulut yang dialami oleh si pasien dan penyakit mulut itu juga berhubungan dengan penyakit yang akan diderita itu saling berhubungan komprehensif antara perilaku, penyakit mulut dan penyakit yang ada di tubuh pasien. Jadi makanya kita ambil keunggulan itu systemic well-being sesuai dengan karakter masyarakat Sumatera Barat, yaitu kebiasaan makan makanan bersantan, kebiasaan kita apa cara berperilaku yang lain itu ternyata berdampak kepada kesehatan gigi mulut, kesehatan tubuh secara umum. Jadi itu keunggulan kita dibanding dengan program kedokteran gigi lain. Oke, berarti dari tahap awal saja dari makanan itu ternyata itu sangat berpengaruh bagi kesehatan Ya, kita ya, Bu Mas Nisya. Jadi kita tidak hanya memikirkan nanti kita sang mahasiswa atau dokter-dokter giginya udah tahu nih, oh pengaruhnya itu dari makanan atau dari cara dari jenis-jenis makanan dan khususnya seperti kita tahu Sumatera Barat itu kaya akan makanan-makanan yang enak ya, Bu. Betul ya. sekali. Nah, yang seperti kita tahu ya Bu, kita kan ada kedokteran dan ada kedokteran hewan juga. Nah, apakah ada kurikulum di mana mahasiswa kedokteran gigi belajar bersama nih Bu dengan mahasiswa kedokteran umum dalam satu kelas nantinya Bu? Ya. Jadi di dalam kurikulum kedokteran itu ada interprofessional education namanya atau IPA yang merupakan kurikulum wajib yang sudah harus kita ajarkan pada mahasiswa baik di tahap maupun di tahap profesi. Kenapa itu wajib? Karena seperti kita ketahui, ketika mereka sudah tamat, mereka akan berpraktek, mereka tidak bisa sendiri. Mereka akan berhubungan dengan perawat, akan berhubungan dengan apoteker, akan berhubungan dengan dokter yang lain. Jadi akan berhubungan dengan tenaga kesehatan yang lain. Nah, khusus untuk di Fakultas Kedokteran, kalau kita ya fakultas eh, memiliki 3 prodi, kedokteran gigi dan kedokteran itu juga akan saling terkait juga.
membuat suatu sistem pembelajaran di mana mereka bisa berinteraksi, memecahkan suatu skenario, misalnya dari dari sisi kedokteran giginya seperti apa, dari sisi kedokteran hewannya juga apa. Karena apa hewan itu juga ada One Health ya. One Health itu hewan berhubungan juga dengan manusia. Kedokteran tuh include semua, khususnya daerah rongga mulut saja. Nah, dalam kurikulum nanti kita mungkin membuat modul IPA di mana mereka saling berinteraksi, diberikan skenario, kita mengharapkan melakukan pemecahan masalah dari skenario itu dari sisi sehingga selain mendapatkan pemahaman secara akademik, mereka juga belajar dengan orang lain, jadi tidak dengan teman-teman di satu prodi saja. Ya, berarti keunggulan salah satu keunggulan FK sendiri kita mahasiswanya bisa mengenal nih, oh kedokteran umum seperti ini. Ya, Pandangan sudut pandangnya kedokteran hewan punya ilmu sudut pandang yang seperti ini. Di kedokteran gigi seperti ini. Jadi dalam satu sistem yang unggul nanti mereka punya keunggulan atau pandangan yang akan memecahkan masalah itu sendiri ya, Bu. ya. Nah, tadi kita udah bahas tentang sarana, kita udah bahas tentang kekhawatiran orang tua juga. Nah, seperti yang kita tahu Bu, Senin kemarin kita udah melakukan perjanjian kerjasama dengan 5 RSUD di kota di Sumatera Barat. Nah, apakah ini artinya mahasiswa akan langsung memiliki banyak pilihan tempat praktik untuk koasnya nanti Bu atau bagaimana Bu? Ya, jadi seperti kita ketahui kalau program studi kedokteran kan ada tahap profesi. Jadi tahap profesi itu tahap di mana mereka sudah harus mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat di tahap sarjana ke tahap profesi. Mereka sudah belajar, mulai belajar cara mencabut gigi, misalnya belajar cara menyelesaikan masalah kesehatan gigi dan lain-lainnya. Nah, untuk tahap profesi ini itu syaratnya kita harus mempunyai wahana pendidikan. Jadi wahana adalah rumah sakit. Jadi kita harus memiliki rumah sakit pendidikan. Nah, saat ini posisinya UNP belum memiliki rumah sakit. Jadi kita sedang proses ya. Mudah-mudahan tahun ini kita sudah mulai mendapatkan izin untuk pendirian rumah sakit. Nah, karena itu maka kita harus mencari rumah sakit yang akan menjadi wahana pendidikan nanti mahasiswa di tahap profesi. Tapi itu mungkin 4 tahun ke depan ya, Dek, setelah mereka menamatkan sarjana kedokteran gigi. Nah, kita kemarin, hari Senin kemarin, KS dengan 5 RSUD di Sumatera Barat, dengan RSUD Anan WD Payakumbuh sebagai dan nanti ada RSUD lain sebagai rumah jaring. Nah, itu artinya adalah bahwa di tahap profesi mahasiswa akan belajar di RSUD tersebut. Nah, untuk pengiriman mereka di RSUD mana nanti diatur oleh Kaprodi tahap profesi. Tetapi yang penting kita sudah menyiapkan wahana pendidikan mulai dari saat ini, walaupun nanti akan dipakai itu 4 tahun ke depan, tapi pada kita mendirikan ini kita sudah membuat kerjasama dengan RSUD, kemudian sudah melakukan juga berbagai sarana dan prasarana sehingga pada saat mereka sudah selesai sarjana kedokteran gigi, mereka sudah bisa langsung berpraktek di rumah sakit, bukan berpraktek ya, Oke, baik Bu. Nah, ini pertanyaan yang paling ditanya-tanya oleh netizen atau sobat FKUNP Bu. Untuk eh, perkiraan pendaftaran angkatan pertama itu mulai dibuka kapan sih Bu? Karena kita tahu dari tahun 2025 sudah ada info-infonya. Jadi dan juga SMBP udah mulai. Apakah mulai kapan nih Bu pendaftarannya nih Bu? Ya, jadi tentu kita harus menunggu dulu ya resminya dari Lampetek dapat akreditasi minimal, akreditasi minimal nanti itu akan dikeluarkan oleh rektor karena PTNBH prosesnya seperti itu. Nah, kita akan menerima mahasiswa baru, tentu harapannya adalah 26 ini. Nah, kalau ditanyakan jalurnya apa yang masuk ke program studi kedokteran gigi. Nah, kalau untuk tahun ini sama juga dengan kedokteran dulu di tahun 2023 karena izin kita mungkin keluarnya sudah lewat dari bulan Januari, kita lagi mengikuti yang tahap seleksi
nilai rapor atau UTBK. Jadi dua tahap itu bukan kemungkinan besar, sudah tidak bisa. Karena tahap itu kan sudah berproses dilaporkan ke kementerian. Nah, jadi kita angkatan pertama ini kemungkinan besar itu akan menerima di seleksi mandiri. Jadi seleksi. Nah, kapan waktunya? Pokoknya begitu selesai buka pendaftarannya. Tapi mulai belajarnya tentu sama dengan tahun ajaran baru untuk program studi lain di UN bulan Agustus biasanya. Baik, jadi insya Allah tetap di tahun 2026, namun di jalur mandiri ya Bu, mengingat Ya, kita sedang pada tahap proses, tapi prosesnya sepertinya sudah 60% sudah berjalan ya Bu, menunggu ya. dari visitasi dari PTKes dan ada beberapa laboratorium yang laboran sedang kita bangun berarti ya Bu. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan yang paling ditanya-tanya Bu. Berapa sih Bu kuota mahasiswa untuk angkatan pertama dari kedokteran gigi sendiri Bu? Ya, kalau kita melihat aturan dari sebelum-sebelumnya, kemudian melihat juga dari prodi-prodi kedokteran gigi yang baru yang berdiri itu, angkatan pertama itu hanya diperbolehkan 25 orang. Jadi tidak boleh lebih 25. Kalau kedokteran 50 ya, tapi kalau kedokteran gigi itu bolehnya 25 orang angkatan baru pertama dua orang. Berarti kalau dilihat kalau 25 berarti labnya tadi Ibu lihat ada laboratorium Phantom atau apa alat tadi Ibu yang isinya juga 25. Jadi satu mahasiswa satu alat itu ya Bu. Berarti nggak Ya, berbarengan gitu ya Bu. kita Jadi menyiapkannya kan tidak harus juga ya satu mahasiswa satu alat, tapi kita supaya mahasiswanya bisa lebih leluasa, kemudian pemerhatiannya bisa lebih ini, maka kita menyediakan di awal ini dulu deh. Gitu. iya, baik Ibu. Nah Bu, eh, tadi kuota udah, waktunya udah. Terus apa saja nih Bu kriteria atau syarat khusus bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar? Misalkan kayak apakah ada syarat tidak boleh buta warna atau hal-hal lainnya Bu? Ya, kalau syarat khusus kesehatan, mungkin dengan kedokteran ya tidak buta warna. Tidak ada syarat khusus yang lain, cuman itu kalau yang terkait dengan kesehatan. Berarti mahasiswa kayak jalur IPS atau mungkin mungkin Oh, dari agama apapun dari SMK itu bisa masuk untuk kedokteran gigi ya Bu? oh, kalau yang itu, kalau eh, jurusannya tentu Hmm. bisa masuk itu ada jurusan yang IPA ya, atau sosial tentu kita tidak bisa terima. Karena mungkin agak susah nanti ketika sudah masuk, sulit sekali mereka untuk mengikuti nanti. Jadi supaya tidak terjadi, maka kita dari awal memang. Jadi untuk seleksi ini, jadi seperti juga di kedokteran, kita benar murni ya, tidak ada seleksi yang di luar jalur yang resmi. Jadi harapannya supaya memang mahasiswa kita itu adalah nanti lulusan-lulusannya dokter yang berkualitas, yang kualitasnya bagus karena dari inputnya sudah menerima bagus-bagus. Termasuk salah satu kita itu yaitu tidak menerima dari jalur sosial mungkin dari khususnya untuk mandiri itu bisa kita inikan sendiri. Tapi kalau jalur UTBK mungkin itu kan sudah dari pusat ya. Tapi kalau mandiri biasanya kita seleksi seperti itu. Baik. Terus Bu, eh, banyak yang takut nih Bu kalau kuliah kedokteran gigi itu mahal, susah ya Bu. Terus kalau di tahap awal ini ya Bu, kalau misalkan di mandiri nanti persiapan mereka apakah ada kayak nilai biologinya atau nilai matematika yang harus mereka kejar atau nilai-nilai apa nih Bu yang harus mereka pertahankan atau mungkin yang masih SMP atau kelas 10 apa yang harus mereka pantau dari sejak sejak jauh-jauh hari ini Bu? Ya, jadi kalau di SMA, kalau di SMA itu kalau nggak salah sudah ada penjurusan ya, Dek. Di kelas 2 SMA itu ada penjurusan, kita maunya teknik, kita maunya kesehatan, misalnya itu sudah ada penjurusannya. Kalau misalnya dari awal sudah pengen masuk ke dokter, misalnya, tentu ambil yang bidang kesehatan. Nah, nanti kan mata pelajarannya sudah terini sendiri, tersaring sendiri.
ada matematika, biologi. Jadi sudah tersaring sendiri mungkin jalurnya atau jurusannya, ambil jurusan kesehatan tentunya supaya nilai-nilai yang mungkin menjadi bahan pertimbangan ketika kita ini khususnya untuk nilai kalau jalurnya jalur rapor nanti ya. Kalau jalur rapor mungkin ada poin yang tinggi di nilai-nilai tertentu, nilai biologi, nilai agama. Jadi kalau kita sudah masuk ke jalurnya yang kesehatan atau jurusan kesehatan, tentu otomatis yang nilai-nilai itu sudah insya Allah sudah tinggi. Nah kalau misalnya kita masuknya ke yang jurusan sosial, tentu nilai itu tidak ada. Nanti ada beberapa mata pelajaran yang tidak ada. Nah itu akan menyulitkan nanti kalau kita masuk lewat jalur rapor. Tapi kalau jalur mandiri tentu tidak ada penilaian seperti itu ya. Yang dinilai tentu ujiannya, nilai ujiannya berapa. Nah tapi soal pun soal-soal yang terkait dengan bidang IPA juga yang akan diujikan yang erat kaitannya nanti dengan pendidik apa mata kuliah yang akan dia ikuti selama proses pendidikan di prodi kedokteran gigi. Baik, Bu. Jadi kalau kita lihat tuh dari tahap awal tuh mahasiswa siswa pun harus sudah memperhatikan ya Bu dari jauh-jauh hari sehingga mereka pas kelas 12 nanti tidak kaget oh ternyata di kedokteran atau kedokteran gigi itu bahwa yang dinilai itu adalah nilai-nilai yang lebih condong ke nilai IPA-nya ya Bu. Ya. Nah, kita udah bahas Bu tentang eh, kayak jumlah kota, biaya kota, terus juga sarana prasarana. Nah, kalau bisa diceritain Bu, lokasi nanti untuk prodi kedokteran giginya sendiri apakah sama dengan mahasiswa kedokteran dan kedokteran hewan, Bu? Apakah di Kota Padang atau di kota lainnya, Bu? Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa FKNP itu dia tidak di Padang, jadi di Kampus 5 Kota Bukit Tinggi. Persisnya tempatnya itu lokasinya di belakang Balok. Jadi dia di pusat cukup di pusat kota. Kalau misalnya eh, adik-adik ada yang dari masuk dari Padang ke Bukit Tinggi itu tidak jauh dari setelah masuk Kota Bukit Tinggi dia ada di sebelah kiri. Kalau tahu rumah sakit otak, nah dia di depannya masuk ke kirinya dan lokasinya sangat strategis dan cukup ramai. Nah, untuk kampus saat ini kan kita sudah punya kampus utamanya untuk prodi kedokteran dan kedokteran hewan. Nah, untuk beberapa ruangan itu kita bisa pakai bersama ya. Jadi ruangan kuliah kita masih banyak yang kosong karena kita baru 3 angkatan dan 2 angkatan yang kedokteran hewan. Kemudian untuk ruang baca, ruangan CBT, ruang tutor itu bisa dipakai bersama. Nah, banyak fasilitas yang bisa dipakai bersama. Tapi untuk yang khusus, untuk ruang-ruang yang khusus, seperti tadi laboratorium tadi ya, dental simulator, dental unit, OSC, itu yang saya sampaikan tadi yang sedang direnovasi dan berada di sampingnya kampus utama ini. Jadi masih di komplek kampus 5 Kota Bukit Tinggi di belakang Balok. Jadi masih di sini. Jadi memang kampus 5 ini pengembangannya rencananya untuk Fakultas Kedokteran dan di sini juga di sini juga apa rumah sakit hewan yang di depan kampus itu sudah ada. Nah, untuk rumah sakit UNP ya mungkin karena luas tanah mungkin belum mencukupi kemungkinan mungkin akan dialihkan ke lokasi yang lain. Berarti tidak perlu khawatir ya Bu, takutnya ada labnya di tempat lain atau Oh gimana ya? enggak, semuanya di kampus ini, terpusat di kampus. Jadi kecemasan kayak mahasiswa, aduh, sepertinya harus berpunya kendaraan nih. Cuman kayak ya udah di samping gedung utamanya langsung ada lab ya Ibu. Ya, Nah, berarti pun boleh ceritakan nggak Bu, anak mahasiswa itu kan suka yang gimana ya biar nggak stres. Apakah kos-kosan di sini atau tempat hiburan untuk mahasiswa tuh ada nggak sih Bu Kota Bukit Tinggi atau orang yang kurang tahu tentang info-info Kota Bukit Tinggi itu bagaimana Bu? Kalau boleh tahu Bu. ya. Jadi kalau di sini posisinya di belakang Balok ini posisinya sangat strategis ya. Nah, kalau kita lihat kos-kosan di sekitar kampus ini banyak sekali kos-kosan di sekitar kampus belakang Balok ini, tapi yang pengen jauh juga banyak. Kemudian untuk kafe-kafe jalan kaki saja di sini sudah ada kafe bagus ya. Banyak kafe di daerah sini. Kalau Kota Bukit Tinggi kan sejuk ya, jadi kalau untuk jalan di siang hari pun tidak ada masalah karena sejuk. Berbeda mungkin dengan kondisi di Kota Padang yang cukup panas.
Jadi jalan kaki saja kita sudah ketemu banyak kafe di daerah belakang Balok ini. Nah, kalau untuk hiburan ya Jam Gadang mungkin juga cuman 1 kilo dari kampus kita. Jadi ini kampus ini ke Jam Gadang 1 kilo, kemudian Pasar Atas dekat, semuanya dekat, Benteng dekat, kebun binatang dekat, Ngarai apalagi ini kita dekat dengan Ngarai. Jadi untuk wisata alam, kalau di Bukit Tinggi yang dominannya wisata alam ya, kalau mall-mall tentu tidak ada. Jadi wisata alam cukup dekat di sini, bisa ditempuh dengan jalan kaki semuanya. Kalau kafe-kafe juga dekat, bisa dengan jalan kaki. Tidak usah khawatir kalau untuk tempat makan, tempat kos, kemudian tempat wisata. Apalagi kita sudah tahu Kota Bukit Tinggi kan kota wisata. Nah, coba kalau ke Bukit Tinggi weekend nanti tidak bisa parkir nanti di tempat-tempat yang ramai di pasar itu. Dan sangat macet memang Kota Bukit Tinggi kalau di weekend. Iya, Bu. Dan juga sebagai tambahan informasi, kalau lagi suntuk, mahasiswa bisa lantai ke lantai 5 atau lantai 3 udah kelihatan tuh, Bu. Sepertinya Oh ya, Gunung Merapi dan Gunung Singgalangnya. Apalagi ya. pagi hirup udara segar, capek, atau sore-sore, itu pemandangan yang sangat relaxing, smoothing banget ya, Bu. Berarti kayak kita nggak capek nih, otaknya udah seharian belajar, melihat yang hijau-hijau itu kayaknya penyegar bagi kita ya, Bu. Dan Oh iya, juga kita kan kampus kita di atas tuh ada kayak itu ya rooftop gitu. Jadi eh, di sebelah kanan kita tuh Gunung Singgalang, sebelah kiri kita Gunung Merapi. Jadi kalau kita ke atas anginnya sepoi-sepoi, kemudian lihat kanan Gunung Singgalang, lihat kiri Gunung Merapi. Jadi kalau untuk pemandangan, untuk relaksasi sih cukup enak di sini di kampus 5 Kota Bukit Tinggi. apalagi kalau ya mau olahraga sore buat mahasiswanya. Nah, ini kayaknya enak banget kalau ketemu Ngarai juga, dekat juga dengan Ngarai. Asal Ya, pianonya juga ya, Bu. Jadi ya ya. juga ada lapangan tenis, kemudian lapangan tenis kita juga dipakai oleh orang luar juga ya. Jadi kalau main ada lapangan tenis, lapangan basket juga di sini sudah lengkap. Oke, Bu. Bu, nah mengingat ini angkatan pertama, Bu, angkatan perintis. Bagaimana sistem pendampingan akademik agar mereka tidak kesulitan beradaptasi nih, Bu? Tadi kita udah cerita tentang kos-kosan, cara buat relax. Ternyata di Bukit Tinggi itu kotanya kota wisata juga. Nah, dari FK sendiri apakah ada sistem pendampingan akademik, Bu, nanti ketika mahasiswa tiba-tiba kayak aduh stres capek nih kayak gitu, Bu. Ya, jadi FK ini berdiri tahun 2023. Jadi mahasiswa kedokteran itu di tahun 2023 adalah mereka sendiri yang ada di sini. Jadi belum ada yang lain-lain. Nah, untuk tahun 2023 itu kita memakai program begitu mereka masuk kita bagi nih dosen, kita bagi dosen sebagai pembimbing akademik karena kita tahu orang-orang adik-adik ini adalah orang-orang baru di sini, kita semuanya juga baru, jadi gedung baru, dosen baru, semuanya baru. Jadi sistem pembimbingan akademik dari awal sudah kita bagi, jadi setiap siswa itu 2 siswa dibimbing oleh 1 dosen. Itu di tahun 2023. Kemudian tahun 2024 sudah ada angkatan pertama, masuk angkatan kedua. Nah, itu si mahasiswa juga membuat sistem seperti itu. Jadi mahasiswa angkatan pertama membagi diri juga membimbing adik-adiknya yang angkatan ya adik-adiknya yang masuk tahun 2024. Jadi begitu seterusnya ke bawah. Jadi dia bimbing bimbing bimbing. Nah, untuk prodi kedokteran gigi yang pasti dosen itu sudah kita bagi. Jadi saat ini kita sudah punya 17 orang dosen yang akan berbagi nanti untuk membimbing adik-adik mungkin kalau jumlahnya 25 mungkin nanti akan membimbing. Kemudian ditambah lagi kakak-kakak kelasnya dari prodi kedokteran dan prodi kedokteran hewan juga ikut membimbing nanti adik-adik baru yang angkatan pertama. Insya Allah kalau misalnya prodi sudah keluar izin nanti, jadi tidak perlu khawatir. Jadi banyak kok yang bisa tempat bertanya. Tidak hanya dosen, tidak hanya kakak kelas, kakak-kakak tendik pun di sini ramah-ramah dan sangat dekat dengan mahasiswa. Kenapa? Karena mereka umumnya adalah generasi-generasi yang tidak jauh berbeda juga dengan si mahasiswanya. Jadi kita di sini semuanya muda-muda ya, Dek. Jadi muda-muda. Alhamdulillah. Jadi dosen-dosen baru itu juga dosen yang dekat dengan mahasiswa. Mereka generasinya tidak terlalu jauh. Jadi tidak usah khawatir, jangan bayangkan nanti dosennya sudah sepuh, kemudian takut ngomong, takut ketemu, tidak ada di sini dosen dekat dengan mahasiswa.
pasti akan dibimbing nanti. Dan kita juga punya tim-tim, ada tim konseling, kalau ada yang bermasalah nanti ada tim konseling. Kemudian ada lagi tim-tim yang lain yang untuk mengurus ormawa, nanti ada lagi dosen-dosennya. Jadi semuanya sudah dibagi. Oke Bu, nih pesan dari Ibu sendiri untuk calon mahasiswa yang bercita-cita jadi dokter gigi apa sih Bu? Supaya kayaknya tuh prakteknya banyak nih Bu. Nanti saya stres nih Bu. Tapi kalau pesan dari Ibu sendiri Bu, ketika untuk calon mahasiswa kedokteran gigi itu apa? Kalau boleh tahu. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya sih punya prinsip ya, apapun yang kita pilih itu semuanya bagus. Jadi mau kedokteran gigi, kedokteran itu semuanya bagus. Jadi jadi gimana caranya? Jadi yang pertama tidak usah takut, yakin dengan pilihan kita itu yang pertama ya, yakin dengan pilihan. Ketika kita memilih pengen jadi dokter gigi, yakin dengan pilihan kita sungguh-sungguh belajar, insya Allah tidak ada satu yang akan tertinggal. Jadi kita eh, punya prinsip yang masuk 25 keluar juga harus 25. Jadi tidak ada yang tercecer. Nah, masuk 25 itu itulah kenapa input kita harus seleksi dengan bagus karena menurut kita yang 25 itu masuk harus keluar 25. Jadi dia harus melewati semuanya. Nah, pesannya kalau misalnya memang pengen nanti masuk ke prodi kedokteran gigi, doakan mudah-mudahan segera keluar izin prodi kedokteran gigi di FKUNP, nanti bisa bergabung ini dan ada permasalahan terkait apapun nanti kaprodi, dosen, PA siap membantu. Kemudian kalau terkait dengan kos-kosan dan lain-lain nanti kakak-kakak kelasnya dari prodi. Oke. Terakhir Bu, berikan satu kalimat ajakan atau jargon semangat untuk calon dokter gigi untuk angkatan pertama, Bu. Boleh kasih satu kalimat jargon, Bu, sebelum penutup acara Ajilah kita ini, Bu. Ya, ya, ayo bergabung dengan FKUNP. Jadi mumpung masih baru, semangatnya semuanya baru di sini. Jadi tidak perlu khawatir. Dosennya punya semangat baru, pimpinannya punya semangat baru dengan cita-citanya adalah menghasilkan lulusan yang terbaik nantinya untuk menjadi dokter gigi di seluruh Indonesia. Nggak usah khawatir dengan ijazah, khawatir dengan akreditasi, semuanya pasti sesuai dengan standar nasional yang kita lakukan. Jadi kalau berdiri prodi kedokteran gigi nantinya di FKUNP, ayo bergabung di sini, kita sama-sama belajar di sini, semua semangat yang baru dan semangat yang maksimal untuk bisa nanti meluluskan dengan kualitas yang sesuai dengan standar nasional. Oke, amin. Semoga di semester awal ini, semester 2026 ini kita bisa langsung sudah keluar ya Bu SK-nya ya Bu atau sudah dikunjungi juga buat dari Lampetekes. Nah, terakhir saya mau nyimpulin buat sisi-sisi yang bingung mengenai kedokteran gigi UNP. Nah, buat perkiraan jadwal pendaftarannya itu kemungkinan di jalur mandiri, yaitu kalau bulannya kapan sih nanti kita infokan, pastinya kita infokan di Instagram kita dan sosial media UNP. Dan juga untuk angkatan pertama biasanya orang tua atau siswa-siswa cari info-infonya berapa nih saingan saya. Nah, satu angkatan itu ada 25 ya teman-teman yang lagi bergabung Bu, mungkin bingung. Nah, juga kita ada 17, sudah pasti ya Bu, 17 dosen yang bergabung. Jadi kalau bingung nih pembimbingnya siapa, jadi satu dosen itu bisa satu atau dua dosen. Jadi terkhusus jadi nggak perlu merasa diacuhkan ya Bu, kayak sepertinya dia nggak, beliau tidak mendampingi saya. Tapi karena kita cuma hanya 25 dan 17 dosen, kita lebih terkoneksi lah antara dosen dan mahasiswanya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan kita, Ibu Rika, atas waktunya. Semoga kedokteran gigi UNP maju terus dan unggul dan bermartabat sehingga menjadi lulusan yang berdampak bagi masyarakat umum, khususnya di Indonesia dan khususnya umumnya di Indonesia dan khususnya di Sumatera Barat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan terima kasih juga buat sobat FK UNP. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jaya, Jaya. Ini ada UNP Bu dari pimpinnya UNP, FKUNP Jaya, Jaya, Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di IG Live selanjutnya.